apakah nanti ujian sekolah, apakah nanti bentuknya ujian akhir semester saja, ataukah nanti ujian nasional berbasis sekolah, saya belum tahu namanya ya. Tapi yang jelas kita mempersiapkan untuk evaluasi akhir kita selama belajar di SMP ya. Nah, pemantapan ini ada beberapa mapel ya, yaitu untuk IPA sendiri, bahasa sendiri, matematika sendiri ya. Dan di hari Rabu ini Yanda diberi jadwal untuk mengisi pemantapan matematika. Hanya saja untuk kelasnya kita menggunakan random, jadi ini semuanya dijadikan satu, kelas 3A, B, C ya, dari Malik, Bukhari, dan Muslim. Ini seharusnya ada 81, ini yang ada hanya 47 ya, yang hadir sampai saat ini 47. Baik anak-anak, sambil nunggu teman yang lain ya. Nanti untuk kegiatan kita di siang hari ini, yang pertama kita kenalan dulu, tidak kenalan dengan gurunya, tapi kenalan dengan materinya, itu yang pertama. Jadi biar nanti kita tahu apa yang mau kita kerjakan, ya. Nah, sebagai awalan, Yanda hanya memberi pengantar buat kalian. Kita di kelas 9 dengan masa pandemi semacam ini dan kurikulum yang kita laksanakan sekarang, kita nanti tidak akan ketemu dengan yang namanya ujian nasional, ya. Tetapi kita akan ketemu dengan yang namanya ujian sekolah. Nah, tidak jauh beda sebenarnya antara ujian sekolah dan ujian nasional karena materinya juga sama, materinya ruang lingkup dari kelas 7 sampai dengan kelas 9, ya. Hanya yang menjadi perbedaan yaitu pada evaluatornya. Apa tuh evaluator? Pembuat soal dan yang mengkoreksi. Ya, perbedaannya hanya di situ. Kalau ujian nasional nanti semuanya terpusat pada Diknas, tapi kalau untuk ujian sekolah nanti diberi kewenangan dari masing-masing satuan pendidikan. Ya. Bisa jadi itu satuan pendidikan di tingkat kota, apakah di tingkat provinsi, atau hanya di tingkat sekolah itu sendiri. Nah, itu sedikit pengenalan tentang ujian sekolah. Ya, jadi sekarang tidak ada ujian nasional, adanya ujian sekolah. Secara materi mungkin tidak jauh berbeda, tetapi secara evaluator, pembuat soalnya, dan korektornya itu yang berbeda. Itu. Dan sebagaimana kemarin yang disampaikan oleh Yanda Firin, ya, buat teman-teman yang kemarin hadir di sekolah untuk mengikuti PTM kemarin, sudah ada sedikit kabar dari Yanda Firin bahwasanya untuk Al-Azhar Sifabudi, insya Allah dari Sabang sampai Merauke nanti akan menggunakan model soal yang sama, ya. Jadi untuk ujian sekolahnya kita nanti akan menginduk ke Al-Azhar Sifabudi seluruh Indonesia, ya. Jadi nanti tidak berdiri sendiri di Al-Azhar Solo, ya, tetapi Al-Azhar Sifabudi se-Indonesia, ya. Jadi nanti untuk level soalnya akan sama juga. Ya, itu sekedar gambaran tentang pelaksanaan ujian sekolah. Oke, di sini sudah bertambah cukup banyak, 54 siswa dengan Yanda Danar, ada 55 orang di layar Yanda. Semoga nanti suara Yanda bisa terdengar jelas oleh kalian dan Yanda tidak ditinggal tidur oleh kalian. Karena biasanya siang-siang begini kalian sudah situasi apa? Pengen tidur biasanya. Oke, sambil nunggu teman, siapa tahu nanti tambah banyak, Yanda akan memulai aja. Kita awali untuk kegiatan kita di siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, anak-anak kelas 9 semuanya dari 9A, B, dan C. Saya tidak nyebut Malik, Bukhari, dan Muslim ya. Saya nyebutnya A, B, C. Biar mudah bacanya. Untuk materinya, Yanda tidak share di Classroom. Ya, jadi untuk saat ini Yanda tidak share materi di Classroom. Nanti silakan materi yang Yanda sampaikan ini kalian bisa screenshot atau kalian print screen sendiri. Kemudian kalian copy sendiri. Ya, jadi untuk materi di kesempatan pertama kali ini, yang pertama tadi Anda sudah bilang kita akan coba kenalan dengan materi. Kemudian kita akan coba kenalkan 1-2 tipe soal yang akan kita tampilkan di ujian sekolah. Ya. Di beberapa saat yang lalu sebelum kita mengikuti PTS, Anda sudah share untuk kisi-kisi ujian sekolah. Ya. Anda sudah sampaikan melalui Classroom. Buat yang sudah melihat, insya Allah sudah tahu kira-kira seperti apa kisi-kisinya. Ini Anda tampilkan. Ya, ini adalah kisi-kisi yang kemarin yang Anda dapatkan di Al-Azhar Sipabudi. Ini rencana awal dari Al-Azhar Sipabudi, kita akan diberi kisi-kisi untuk matematika semacam ini. Ya, annual assessment untuk SMP Al-Azhar Sipabudi. Nah, anak-anak semuanya, buat yang belum tahu apa itu ujian sekolah materi ujian sekolah untuk matematika. Nah, materinya terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, yang pertama ada materi bilangan. Ya, materi bilangan ini akan dibagi menjadi 2. Yang pertama bilangan pecahan dan bilangan bulat. Ya, nanti akan ada tambahan 1, tapi nanti dimasukkan ke bilangan bulat, yaitu bilangan akar. Jadi nanti ada eksponen dan ada bilangan pangkat, itu masuk dalam materi bilangan bulat. Ya, jadi yang pertama materi untuk ujian sekolah yaitu materi bilangan. Materi bilangan ini ada di kelas 7, ada di kelas 8, dan ada di kelas 9, anak-anak. Hanya saja judulnya tidak bilangan ya, tetapi judulnya sudah divariasi sesuai dengan topik pembahasan saat itu. Kalau di kelas 8 nanti ada materi Pitagoras, itu juga masuk dalam kategori materi bilangan. Walaupun nanti dimodifikasi dengan bangun datar. Ya, kemudian kalau di kelas 7 nanti ada bilangan eksponen, ada bilangan perpangkatan, bilangan akar. Di kelas 9 pun juga sama. Di semester 1 kita ketemu dengan bilangan eksponen, bilangan pangkat, dan bilangan akar. Ya, jadi materi pertama yaitu mengenai bilangan. Materi yang kedua berkaitan dengan himpunan, anak-anak. Kita ingat materi himpunan di kelas 7 kalau tidak salah. Ya, di sana nanti akan beberapa istilah kita kenal, ada irisan, ada gabungan, kemudian ada komplement dan sebagainya, ada subset, ada apa kemarin itu himpunan bagian, ada anggota himpunan, ada koresponden dan sebagainya. Kemudian selain bilangan dan himpunan, nanti akan ada materi yang namanya aljabar. Nah, aljabar ini nanti materinya cukup banyak. Aljabar ini terdiri dari persamaan dan pertidaksamaan, baik yang linier maupun tidak linier. Linier itu yang bagaimana ya? Ada linier itu yang X dan Y-nya pangkatnya 1. Kalau yang tidak linier berarti nanti X dan Y-nya pangkat 2 atau pangkat 3. Kemudian topik aljabar ada yang berupa perbandingan. Ini perbandingan ini biasanya entah perbandingan senilai, entah perbandingan berbalik nilai. Itu yang bagian kedua. Bagian yang ketiga ada yang namanya aritmetika sosial. Aritmetika sosial ini bagian dari aljabar, anak-anak. Ya. Aritmetika sosial untuk di SMP kita akan mengenal ada untung rugi, terus ada bruto, tara, dan neto. Gitu. Itu untuk materi aljabar. Selain bilangan dan aljabar, nanti ada materi geometri.
Untuk materi geometri cukup banyak nanti untuk variasinya. Yang pertama berupa garis dan sudut. Yang kedua berupa bangun datar. Ya. Jadi dari geometri nanti ada berupa garis dan sudut. Kemudian ada bangun datar. Kalau ada bangun datar pasti nanti akan ada bangun ruang. Kemudian relasi dan fungsi. Ya. Relasi dan fungsi. Kemudian ada nanti ini teorema Pythagoras. Ya, ini yang bangun ruangnya. Bangun ruangnya nanti akan ada dua. Bangun ruangnya sisi datar itu dipelajari di kelas 8 semester 2. Bangun ruang sisi lengkung itu kalian pelajari di kelas 9. Ya. Di semester 2 juga. Kemudian selain geometri, bilangan dan himpunan nanti selain bilangan, aljabar dan geometri ada materi statistika. Statistika nanti biasanya berkaitan dengan peluang atau kombinatorik. Nah, ini beberapa materi yang nanti akan kita kenal dan kita jumpai dalam ujian sekolah. Ya, Anda tidak akan menyampaikan soalnya satu persatu karena pasti tidak cukup. Kita nanti akan coba mencuplikkan beberapa contoh soal yang masuk dalam kategori kisi-kisi ujian sekolah. Nah, untuk pertemuan pertama ini Anda akan ambil materi bilangan. Anda perbesar. Terlihat ya oleh kalian. Ini materi Anda. Hari ini kita akan coba mempelajari tentang bilangan. Ya. Bilangan ini ada dua, yaitu bilangan pecahan dan bilangan yang tidak pecahan. Tidak pecahan itu berarti bilangan bulat. Ya. Bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan itu nanti bisa berupa pecahan murni atau pecahan campuran atau juga desimal atau juga persentase. Itu masuk dalam bilangan pecahan. Kalian ingat materi waktu belajar pecahan, entah di SD, entah di SMP. Ya, bilangan pecahan. Jadi ada pecahan murni, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal dan pecahan persentase. Kemudian untuk bilangan bulat pun ada beberapa macam. Ada bilangan bulat, ya, baik itu bilangan bulat positif, negatif, ya. Ada juga bilangan eksponen nantinya, ya. Ada bilangan eksponen dan bilangan akar, semacam itu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan coba membahas ada dua materi ini, materi bilangan. Oke, Anda akan coba sapa dulu. Apakah yang Anda sampaikan ini bisa dipahami oleh kalian? Bisa. Bisa ya. Anda khawatirnya Anda ngomong, Anda bicara, kalian tidur. Nah, takutnya itu. Karena siang-siang gini enaknya tidur. Oke, Anda akan coba lanjut untuk beberapa contoh soalnya. Ini Anda cuplikan, ada beberapa seri untuk soal-soal ujian sekolah. Ini yang Anda keluarkan adalah contoh-contoh ujian sekolah, bukan ujian nasional. Ya, jadi levelnya masih di bawah ujian nasional. Jadi masih apa istilahnya tidak susah insya Allah. Ya, Anda akan coba perbesar. Nanti kalau ada trouble, ada permasalahan, tolong disampaikan ke Yanda. Ya, Yanda coba perbesar. Oke. Tampilan Yanda bisa dilihat oleh kalian? Bisa. Saya. Ya. Oke. Ini kira-kira yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Sekali lagi, kalian bisa screenshot ataupun bisa print screen untuk tampilan di layar kalian. Oke, hari ini kita akan coba melihat tentang pemantapan matematika, topiknya seri bilangan.
Ya, ini yang pertama untuk contoh dari bilangan. Ya, kita pernah ketemu soal semacam ini ya, waktu di sekolah dasar dulu. Ada 25, gimana? Kelihatan soalnya nggak kelihatan di slide-nya. Nggak keluar. Oke, kalau nggak keluar berarti ada trouble di Windows Anda. Oke, kalau gitu ya Anda balik saja, tidak yang Anda perbesar. Oke, ini aja. Nah, kelihatan ya ini ya? Kelihatan. Oke, kalau kelihatan, kita pernah ketemu soal semacam ini waktu di sekolah dasar dulu. Ya. Tuh. Oh, iya. Yang bisa coret-coret silakan kalian bisa coret-coret ya, ataupun mau menebak-nebak ya silakan ditebak-tebak kira-kira hasilnya berapa. Nih. Ya, ada 25 dikali negatif 12, kemudian dalam tanda kurung dikurangkan dengan 91 dibagi dengan negatif 13. Kita ingat dalam suatu operasi hitung campuran, ini namanya operasi hitung campuran ya. Ada perkalian, pengurangan, dan pembagian, maka yang didahulukan adalah yang ada di dalam tanda kurung. Itu yang pertama. Kemudian jika di dalam tanda kurung kok sudah habis, berarti kita mengerjakan sesuai dengan kaidah dari operasi hitungnya, yaitu perkalian dan pembagian harus didahulukan. Terakhir baru penjumlahan dan pengurangan. Ya. Dari hasilnya kira-kira jawabannya berapa nih kira-kira? Ada yang nemukan jawabannya enggak? Ada B, ada C, ada negatif 293. Nah, kita lihat hasilnya ada di sini. Ya. Oke. Ya, Anda punya coret-coretan semacam ini ya, ada 25 dikali dengan negatif 12, kemudian dikurangkan 91 dibagi dengan negatif 13. Ya, kalau kita hitung berarti nanti ketemunya negatif 300 dikurangi dalam kurung negatif 7. Ya, negatif ketemu pengurangan, berarti minus ketemu minus menjadi plus. Jadi negatif 300 ditambah dengan 7 sama dengan negatif 293. Tadi yang jawab C selamat, yang jawab min 293 juga selamat, yang menjawab B juga selamat. Loh, yang jawabannya salah kok selamat ya Anda? Ya. Ya, mending tahu sekarang kalau salah daripada tahunya salah besok pas ngerjakan soal. Kalau sekarang salah kan nanti bisa diperbaiki. Harapannya itu. Oke. Jadi yang sudah mencoba, kalian bisa melihat kalau jawaban saya salah, salahnya ada di mana. Silakan bisa dicek. Termasuk kalau tulisannya Anda benar salah. Kalau tulisannya Anda benar salah, silakan bisa dikoreksi. Yan, itu salah. Salahnya ada di mana? Silakan disampaikan. Untuk contoh nomor 1 ada kendala, anak-anak? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke, ini masih gampang. Sekarang kita coba kalau soalnya berbentuk pecahan. Nah, kalau tadi kan bilangan bulat tadi, sekarang pecahan. Ada suatu cerita semacam ini. Ada Pak Bejo memiliki lahan seluas 1/4 hektar. Kemudian dia memiliki 4/6 hektar. Dan ternyata lahan tersebut akan ditanami dengan berbagai tanaman. Ya. Terus jika luas masing-masing lahan itu ada 1/12 hektar, maka jenis tanaman yang bisa ditanami oleh Pak Bejo ada berapa? Kata kuncinya, kalau kalian melihat soal semacam ini, kata kuncinya ada di kalimat kedua. Lahan tersebut akan ditanami berbagai tanaman, berbagai makanan. Ya, lahan tersebut akan ditanami, akan dibagi untuk ditanam berbagai tanaman. Artinya apa? Artinya dari lahan yang ada nanti akan dibagi, ya, akan dibagi
ke masing-masing tanaman. Nah, ternyata masing-masing tanaman nanti mendapat 1/12 hektar. Nah, kira-kira ada berapa tanaman yang bisa ditanam oleh Pak Bejo? Ditambahkan dulu tanahnya ada berapa, ya 1/4 ditambah 4 1/6. Terus dibagi dengan masing-masing luas tanah tadi untuk masing-masing tanaman. Yang sudah coret-coret, kira-kira jawabannya ketemu berapa? Ada yang jawab 5 jenis. Oke, nggak apa-apa. Rata-rata jawabnya C ini. Ada yang lain? Oke, kita simak ya. Ini solusinya. Ada 5 jenis ya. 1/4 ditambah 4/6 dibagi 1/12. Nah, yang Anda ingatkan di sini ada 2 tipe cara yang biasa dipakai anak-anak SMP. Kalau dia menjumlahkan pecahan campuran, biasanya 1 pecahannya dibuat pecahan biasa, terus dijumlahkan. Jadi 1/4 menjadi 5/4. 4/6 berubah menjadi 25/6, terus baru ditambahkan. Ya. Demikian pula untuk pembagian 1/12. 1/12-nya dirubah ke 13/12. Itu cara pertama. Cara yang kedua, pada saat dia menjumlahkan, dia pisahkan bulat dengan bulat, pecahan dengan pecahan. Jadi 1 ditambah 4, kemudian 1/4 ditambah 1/6. Semacam itu. Oke, kalian bisa simak. Yang tadi belum menemukan jawabannya bisa mengutip jawabannya, silakan mau di screenshot boleh, di foto boleh, di print screen boleh. Ya. Jadi untuk operasi hitung pecahan, usahakan semuanya berbentuk pecahan biasa. Ya. Bagaimana kalau seandainya ditambahkan atau dikurangkan? Boleh dikerjakan dalam bentuk pecahan biasa, boleh kalian pisahkan antara bilangan bulat dengan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Oke, contoh yang kedua bisa dipahami oleh anak-anak semuanya. Bisa ya. Oke. Nanti kita akan coba ya, kan nanti di beberapa hari ke depan, 2 minggu kalau tidak salah kita ada tryout. Nanti saya coba cuplikan kalau soalnya mirip seperti ini, kira-kira masih bisa ngerjakan atau tidak. Ya, jadi nanti tolong apa yang kita bahas di sini kamu ingat-ingat, kamu pelajari. Makanya tadi tolong bisa di copy. Ini kalau ditambah atau dijadiin pecahan biasa juga bisa loh ya. 1/4 jadi 5/4. Betul. Ya. 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 Bisa kalian foto, bisa kalian screenshot, hasilnya sama. Sesuai dengan usulnya Mas Jaris, Yan, kalau dijadikan pecahan biasa boleh nggak ya, Anda? Boleh. Ya, silakan, bisa saja. Hasilnya sama nggak ya, Anda? Harus sama. Sama. Kalau sampai hasilnya beda, berarti nanti pasti ada salah satu yang ya aturannya tidak sama atau mungkin ada salah. Insya Allah hasilnya sama. Ini contoh yang ketiga. Ya, ini sebenarnya masuk dalam kategori perbandingan sebenarnya. Tetapi dia perbandingannya sudah divariasi. Ini biasanya muncul di soal AKM buat kalian. Jadi ada cerita, terus materinya tentang perbandingan, tetapi cara mengerjakannya tidak murni pakai perbandingan. Dia harus buat persamaannya dulu, atau buat penalarannya dulu. Ya, ada sebuah contoh. Diketahui 3 orang, dia bisa membuat sepatu sebanyak 12 pasang dalam waktu 2 hari saja. Ya, 3 orang buat 12 pasang sepatu, waktunya hanya 2 hari. Oke. Kemudian waktu yang diperlukan 4 orang
untuk membuat 24 pasang sepatu, kira-kira ada berapa hari yang diperlukan? Semacam ini, oke. Yang mau mencoba boleh. Atau mau nunggu, nanti jawabannya apa ya kira-kira, silakan. Yang sudah menemukan bisa ditulis di chat atau disampaikan ke Yanda. Oh ya, sebagai informasi aja ya, kalau tadi dari kisi-kisi kan ada soal pilihan ganda dan ada soal uraian. Itu kemarin yang dapat kabar terakhir dari Jakarta kayaknya belum final. Jadi nanti ada kemungkinan soalnya bisa jadi pilihan ganda dan uraian, bisa jadi soalnya berbentuk pilihan ganda semua. Ya. Jadi dari kabar terakhir yang Anda dapatkan untuk soalnya nanti masih bisa berubah, tetapi kisi-kisinya tidak berbeda. Cakupan materinya tidak berbeda. Cakupan materinya sama, hanya bentuk soalnya saja. Ya, bisa jadi pilihan ganda dan uraian, bisa jadi pilihan ganda semua. Itu yang kemarin yang Anda dapatkan. Ya, ada yang sudah dapat hasilnya? Ada berapa hari kira-kira? Kalau yang kesulitan, kalian bisa cek semacam ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang Anda tunggu. Jadi di sana ada 3 kategori ya, anak. Yang pertama kategori banyaknya orang. Yang kedua kategori benda yang mau dibuat. Yang ketiga adalah waktu yang diperlukan. Ya. Logikanya ada 3 orang. Dia bisa mengerjakan 12 pasang dalam waktu 2 hari. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya ada 4 orang, dia mau bikin 24 pasang sepatu, kira-kira dia butuh berapa hari gitu. Ya. Kalau salah satu shortcutnya adalah pasangan bilangan yang sudah lengkap, jadi ada orang, ada benda, ada hari, itu yang sudah lengkap dikalikan semua. 3 kali 12 kali 2. Ya. Terus dibagikan dengan pasangan orang dan benda yang tidak lengkap. Gitu ya. Logikanya gitu. Nah, tapi ini ada sedikit perbedaan. Kenapa? Ini beda dengan perbandingan yang biasa kita jumpai. Kalau perbandingan yang biasa kita jumpai, perbandingan senilai kah, perbandingan berbalik nilai kah, pada umumnya dia hanya menggunakan 2 objek. Ya, dia menggunakan 2 objek. Jadi perbandingan A dengan B, misalkan banyaknya uang dengan banyaknya buku yang bisa dibeli. Banyaknya perbandingan antara kecepatan dan waktu yang diperlukan. Jadi topiknya ada 2, ya, kriterianya ada 2. Tapi kalau di perbandingan ini bendanya dan waktunya. Nah, ini termasuk salah satu soal dalam kategori HOTS, High Order Thinking Skill. Salah satu cara penyelesaiannya semacam ini. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya ke Yanda. Itu soalnya kayak gitu semua tuh yang cek. Maksudnya kalau soal serupa ngerjainnya kayak gitu bisa tuh semuanya. Iya, betul. Oh. Berarti zigzag. Zigzag. Tapi nanti akan sedikit berbeda ya. Kalau ini kan kebetulan kita punya 3 topik ya. Jadi antara perbandingan orang, benda, sama hari. Nanti beda lagi kalau seandainya nanti perbandingannya ada orang, benda, hari, sama gaji atau bayaran. Ya misalkan nanti ditambahkan kriterianya gini, setiap jamnya atau selama 2 jam karyawan atau pekerja mendapatkan gaji sekian ribu. Dan jadi nanti ada perbandingan satu lagi yaitu berupa gaji. Nanti bentuk
modelnya nanti akan berbeda. Tetapi pada umumnya untuk tataran SMP kita hanya mendapatkan 2 kriteria ini anak-anak. Jadi benda A, benda B, benda C. Orang, benda, sama hari. Ada 3 kriteria untuk SMP. Kalau di SMP, di SMA nanti bisa jadi 4 kriteria. Tapi logikanya hampir sama logikanya. Nanti kita menggunakan perkalian zigzag seperti ini. Oke, itu sekilas tentang perbandingan ya. Untuk materi ini perbandingannya ada 2 ini. Ini gabungan antara perbandingan yang berbalik nilai dengan perbandingan yang senilai. Ya, logikanya kalau orangnya tambah banyak, bendanya yang dikerjakan pasti lebih banyak, kan gitu ya. Orangnya tambah banyak, barang yang diproduksi juga tambah banyak. Tetapi di sisi lain, di sana menggunakan perbandingan antara benda yang diproduksi dengan lamanya waktu dan juga orang ya. Kalau orangnya tambah banyak, otomatis waktu yang diperlukan harusnya semakin sedikit. Nah, itu perbandingan berbalik nilai. Jadi untuk kategori soal ini kita menggabungkan antara 2 perbandingan tadi. Makanya ini masuk dalam soal HOTS, soal High Order Thinking Skill. Ini contoh yang keempat, ini yang masih biasa-biasa saja, berkaitan dengan skala. Ya, perbandingan antara kondisi di gambar dengan kondisi sebenarnya. Ya, JP banding JS. Nah, kalau di SD kan biasanya semacam itu. Ada sebidang tanah ukurannya 15 meter kali 12 meter. Setelah digambar di tanah, dia berubah menjadi 5 cm dan 4 cm. Kira-kira skala di tanah itu berapa? Yang bisa memberi solusinya? Mencari luasnya dulu Asin. Dicari luasnya boleh, dicari luasnya. Tidak mencari luasnya juga boleh. Banyak cara. Mbak Aura jawab B. Caca B. Yang lain? Mas Baim atau siapa nih? Yang tadi Kezia atau Dila? Gio jawabannya do, tapi ada tanda tanya. Kenapa Gio? Nggak yakin sama caranya? Iya Gio? Gio dapat D dari mana Gio? Apa ya? Gio jawabannya D. Ya. Nah, kenapa? Nah, ya gimana Ci? Nggak yakinnya kenapa? Ya itu loh. Apa pangkat 2? Pangkat 2. Oke. Siap. Yang lain? Ya, Anda cek lagi, ini ada Dava B, Richard B. Halo Dava, bisa dengar suaranya Anda Dava? Bisa yang Ya, dapat B dari mana Mas Dava? itu yang meter itu dijadiin sentimeter terus dibagi satu-satu. Iya, betul sekali. Mas Jo, bisa dipahami ya yang disampaikan Dava? Bisa ya? Nggak paham ya nggak apa-apa loh. Kalau nggak paham nggak apa-apa, nanti kita jelaskan. Oh iya, Oke. Satu kata kunci pada skala bahwasanya kita membandingkan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya. Ya, kalau pada gambar itu pasti berupa senti. Sementara yang jarak sebenarnya bisa jadi meter, bisa jadi kilometer. Maka alangkah lebih baik semuanya dijadikan dalam satuan yang sama. Ya, jadi kalau mau meter semua, kalau mau senti semua. Ya, sehingga 15 meternya dirubah ke senti, jadi 1.500. Terus 12 meter juga dirubah ke senti, jadinya 1.200. Setelah itu kita bandingkan 1.500 dibandingkan dengan
cm. Yang 1.200 dibandingkan dengan yang 4 cm. Jadi panjang sebenarnya dibagi dengan panjang pada peta. Lebar sebenarnya dibagi dengan lebar pada peta. Semacam itu. Nah, ini kalau mau dibuat, jadi 5 itu pasangannya dengan 15, 4 pasangannya dengan 12. Tapi nanti dirubah ke satuan yang sama. Ini Anda ambil contoh perbandingan antara 4 cm dan 12 meter saja. Yang 5 banding 15-nya nggak usah dihitung. Yan, kenapa kok ngambilnya 4 cm dan 12 meter? Karena angkanya yang lebih sederhana. Kalau yang 5 sama 15 kan angkanya lebih besar itu. Ya walaupun nanti sama. 4 cm-nya tetap, 12 meternya dirubah jadi 1.200. Satuannya sudah cm semua. Tinggal kita sederhanakan 4 banding 1.200. Dapatnya 1 banding 300. Semacam itu. Bisa dipahami Mas Jiu? Jiu. Ya, kira-kira gitu Mas Jiu. Kalau mau dikomplain boleh loh ya. Kalau nggak terima nggak apa-apa. Yan, itu salah Yan. Yang benar harusnya begini ya, ndak boleh. Nanti jadi bahan diskusi kita kalaupun ada yang salah. Bisa dilanjut atau ada yang mau ditanyakan? Lanjut Yan. Oke, siap. Ini contoh yang berikutnya mengenai bilangan eksponensial. Ini materi kita di kelas 9 semester 1 dan juga materi kelas 7 di semester 1. Ya, ada bilangan perpangkatan dan bilangan akar. Ada yang masih ingat kalau soal semacam ini kemarin cara penyelesaiannya langkah pertama apa? Siapa yang masih ingat di semester 1? Dijadiin pangkatnya gitu lah. Apa sih? Misalnya 27 tuh jadi 3 pangkat berapa? 3. Iya, betul sekali. 3/3. Ya. Jadi untuk bilangan 27 karena dia pangkatnya 2/3 ya. Penyebutnya kan 3. Berarti 27 itu dirubah menjadi bilangan pangkat 3. Sedangkan untuk bilangan 4 dia punya pangkat 3/2. Ya kan? Penyebutnya 2. Berarti 4 ini nanti dirubah supaya menjadi bilangan perpangkatan 2. Ya, Anda ulang. Kalau 27, ya, pangkatnya 2/3. Penyebutnya 3. Berarti diusahakan 27 nanti dirubah menjadi bilangan pangkat 3. Sedangkan bilangan 4, dia mempunyai pangkat 3/2. Penyebutnya 2. Kita bawa bilangan 4 ini berubah menjadi bilangan pangkat 2. Supaya apa? Nanti bisa dicoret. Ada yang bisa dihilangkan. Ya, ada yang sudah menemukan jawabannya kira-kira? D ya jawabannya. Jawabannya D. 19. Ya, betul sekali. Ya, kira-kira semacam itu. Jadi 27-nya dirubah menjadi 3/3. Yang 4 dirubah menjadi 2/2 sehingga nanti bilangan perpangkatan yang di dalam dicoret dengan bagian penyebutnya. 3 dengan 3 dicoret, 2 dengan 2 dicoret sehingga berubah menjadi 3/2, 2-nya pangkat 3. Semacam itu. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Kita coba untuk soal yang lain. Sekarang berupa akar. Ini Anda baru mencuplikkan ya, mencuplikkan beberapa soal yang kita jadikan di ujian sekolah. Jadi mungkin level soalnya tidak sesusah kalau ujian nasional. Ya, ini yang mungkin pernah kita jumpai, kita masih ingat caranya bagaimana. Ada bilangan akar, hasil dari akar 50 dikurangi akar 98 ditambah 2 akar 18. Oke. Kira-kira hasilnya seperti apa?
Ada yang bisa memberitahu temannya kira-kira solusi awal atau langkah awalnya bagaimana kalau ketemu dengan model soal seperti ini? Ada yang tahu langkah awalnya apa? Apa itu namanya? Ya pokoknya dijadiin sama semua itu akarnya. Iya, akarnya kita rubah supaya memuat bilangan yang sama. Itu 50, 98 sama 18. FPB-nya berapa? 2. Misalkan. FPB-nya 2, berarti nanti 50-nya dirubah supaya muncul angka 2-nya. 98 dirubah supaya muncul angka 2. 18 supaya muncul angka 2-nya. Ya. Jawabannya berapa nih kira-kira? A, B, C, atau D? Ya, inilah kira-kira. Ya, jadi 50-nya dirubah menjadi 50-nya dirubah menjadi 25 kali 2. 98 dirubah menjadi 49 kali 2. 18-nya dirubah menjadi 9 kali 2. Ya, macam itu. Sehingga dari sana kita akan mendapatkan hasil bilangan akarnya sudah berbentuk bilangan akar yang sama. Sama-sama akar 2 semua. Akar 25 kalau keluar jadi 5. Akar 49 kalau keluar jadi 7. Sementara akar 9 kalau keluar menjadi 2. Akar 9 keluar jadi 3. Terus tinggal dihitung aja. 5 kurang 7 ditambah 6. Dapatnya 4 akar 2. Oke. Satu lagi, silakan kalian coba sendiri. Nanti kita cocokkan hasilnya berapa. Silakan dicoba. Ya, yang sudah mendapatkannya silakan. Ketemu berapa? Mbak Aura ketemunya A, Mbak Aura. Haris juga A. Iya. Oke, kita lihat. Sama nggak itu? Caranya kira-kira sama nggak? Sama. Hasilnya 108 yaitu A. Ya. Jadi, Yan boleh nggak dengan cara yang lain? Misalkan akarnya dikalikan langsung, boleh-boleh saja. Ya, jadi 2 dikalikan dengan 3, kamu hitung sendiri, ketemunya 6. Kemudian akar 27 dikali dengan akar 12. 27 dikalikan 12. Boleh-boleh saja. Ya. Terus nanti di akar disederhanakan, kemudian depannya dikalikan 6. Begitu. Nanti hasil akhirnya atau endingnya nanti akan ketemu dengan hasil yang sama pula. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari bilangan akar. Dari contoh yang ditampilkan ini, berarti kita akan ada 2 kemungkinan soal tentang bilangan akar. Yang pertama, bilangan akar yang dihadapkan pada operasi hitung penjumlahan pengurangan. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua, bilangan akar yang dihadapkan pada operasi hitung perkalian ataupun pembagian. Ya. Nah,
Dua-duanya ini harus kita persiapkan dan dua-duanya ini harus kita pahami, ya. Kalau operasi hitung penjumlahan tadi yang Anda buka di bagian depannya, nah yang seperti ini, kalau bilangan akarnya dijumlah ataupun ditambah ataupun dikurangkan itu, caranya akarnya dipecah, ya. Bilangan akarnya diurai, gitu. Supaya apa? Berbentuk akar yang sama. Apakah itu bentuk akar 2, akar 3, atau akar 5, dan seterusnya. Itu jika bilangan akar itu dihadapkan pada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Sekarang bagaimana kalau seandainya bilangan akar itu dihadapkan bukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan? Yang kedua tadi operasinya perkalian, ya. Kita boleh menguraikan semacam ini, 27-nya dipecah, 9 kali 3, terus nanti akar 9-nya dikeluarkan. Atau ada cara lain, apa itu? Dikalikan langsung. Boleh kalian mengerjakan dengan seperti itu. Ya, jadi 2 dikalikan 3 dihitung. Kemudian akar 27 dikalikan akar 12 dihitung sendiri. Ya, kemudian baru disederhanakan. Bilangan akarnya disederhanakan, bilangan bulatnya juga disederhanakan. Nanti dikumpulkan jadi satu. Ya, endingnya akan ketemu dengan hasil semacam ini. Jadi ada dua tipe penyelesaian yang kita bisa coba, yaitu untuk perkalian akar, ya, dan penjumlahan ataupun pengurangan akar. Oke, ini sebagai bahan review aja buat kalian untuk mengingat kembali materi-materi yang pernah kita pelajari tentang bilangan akar. Kebetulan ini kita jumpai di SMP kelas 9. Kelas 7-nya dapat, kelas 9 muncul lagi. Ya, silakan itu diingat-ingat dan ya semoga tidak lupa. Oke. Ada yang mau ditanyakan anak-anak dari materi bilangan sampai di contoh berapa nih tadi? Contoh 7 kalau tidak salah. Mungkin nanti di beberapa kesempatan yang lain ya Anda akan coba masuk materi himpunan. Kalau tadi bilangan, sekarang kita pertemuan berikutnya kita akan coba masuk contoh soal himpunan. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin untuk di siang hari ini Anda cukupkan sekian dulu, ya. Ini materi Anda. Nanti untuk di materi berikutnya kita akan coba masuk di apakah itu himpunan, apakah itu aljabar. Nah, salah satunya seperti ini. Ini contoh dari aljabar, yaitu berkaitan dengan aritmetika sosial. Ya. Oke, itu dulu untuk materi kita di siang hari ini, ya. Sekali lagi yang Anda ingatkan untuk materi pemantapan kita hari ini sudah masuk pada pertemuan pertama, ya. Dan di hari Rabu kita akan ketemu untuk pemantapan matematika. Semoga kalian bisa mempersiapkan belajarnya lebih baik lagi. Oke, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Anda Danar. Silakan bisa melanjutkan untuk aktivitas yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.